Halo, selamat datang kembali di kelas IPA. Pada video kali ini, kita akan coba membahas tentang materi selanjutan atau kelanjutan dari minggu kemarin, yaitu tentang cahaya dan alat optik. Namun, pada video kali ini, tidak semua materi akan kita bahas, hanya cahaya dan alat optiknya, yaitu tentang cermin, khususnya cermin datar. Tidak usah lama-lama, kita langsung saja bahas materinya. Oke, untuk yang pertama kita bahas dulu tentang pengertian cahaya. Apa itu cahaya? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cahaya adalah sinar atau terang dari sesuatu benda yang bersinar seperti matahari, bulan, lampu, yang memungkinkan kita menangkap bayangan benda-benda di sekitarnya. Menangkapnya pakai apa? Pakai mata. Oke, good. Nah, jadi cahaya adalah sesuatu yang kita butuhkan untuk melihat. Tanpa adanya cahaya, maka kita tidak dapat melihat. Maka dalam buku ini juga akan dibahas tentang selain cahaya, akan dibahas tentang alat optik yang kita punya, yaitu tentang mata. Nah, berbeda dengan atau sedikit berbeda dengan fisika. Kalau fisika menganggap adalah cahaya adalah energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Ya, cahaya adalah energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Nah, apa itu elektromagnetik? Masih ingat? Ya, gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang dalam rambatannya tidak memerlukan media rambat. Ingat ya. Nah, elektromagnetik, kenapa namanya elektromagnetik? Karena ini adalah gabungan antara elektro itu adalah listrik, magnetik itu adalah magnet. Ya, jadi sebutnya adalah elektromagnetik. Nah, cahaya memiliki beberapa sifat. Kita lihat, nah dalam video ini akan diterangkan beberapa sifat cahaya. Sekarang kita lihat saja. Nah, ini sifat cahaya. Sifat cahaya ada beberapa memiliki sifat. Ya, mari kita mengenal sifat-sifat cahaya. Nah, yang pertama adalah cahaya dapat merambat lurus. Kita perhatikan dulu. Ada lilin di sini diberi lubang, ada kertas karton diberi lubang, dan cahaya tetap bisa lurus di sini. Kita masih bisa melihatnya di sini. Ya, gambarannya seperti ini. Berarti ini cahaya tidak belok-belok, tapi tetap lurus. Atau mungkin kamu pernah bermain senter atau laser. Ya, ketika kamu menembakkan pasti cahayanya lurus, tidak bengkok-bengkok ya. Nah, selain sifat yang pertama bahwa cahaya itu merambat lurus, sifat berikutnya adalah cahaya dapat menembus benda bening. Yang di atas ini ada gelas bening, disinar dan cahayanya tembus. Yang di bawah adalah bendanya tidak bening, gelap. Ya, tidak tembus cahaya. Nah, jadi sifat yang berikutnya adalah cahaya menembus benda bening. Nah, yang berikutnya adalah bahwa cahaya dapat dipantulkan. Nah, pasti pernah iseng dong ya. Kamu mantulkan cahaya ke cermin. Nah, ini terjadi pemantulan nih. Nah, kenapa kok kita bisa bercermin? Karena sifat ini, bahwa cahaya dapat dipantulkan. Nah, sifat yang terakhir itu adalah bahwa cahaya itu dapat dibiaskan. Pernah melihat dong permainan seperti ini atau waktu SD masih ingat? Ya, ini tampak bengkok. Kenapa kok bengkok? Karena terjadi pembiasan, pembelokan cahaya. Apakah ini aslinya bengkok? Tentunya tidak, lurus. Hanya ini adalah efek
optiknya, yaitu pembiasan. Oke, nah itu adalah 4 sifat dari cahaya. Sekarang kita lanjut. Nah, tadi salah satunya adalah bahwa cahaya dapat dipantulkan. Ada hukum pemantulan cahaya. Nah, di sini sinar datang menuju bidang pantul nanti akan dipantulkan. Tapi ada aturannya. Sudut sinar datang terhadap garis normal, ini garis normal adalah tegak lurus dengan bidang pantulnya. Sudutnya yang di sini, ya ini sudut pantul, sudut datang I itu selalu akan sama besarnya dengan sudut pantulnya. Ini sudut pantul reflection R. Kalau di sini adalah 45, maka sudut pantulnya 45. Kalau ini jadikan 80, maka sudut pantulnya juga 80. Ya. Kalau di sini cuma 3 derajat, ini juga sudut pantulnya 3 derajat. Jadi, hukum bunyi pemantulan adalah sinar datang sudutnya akan sama dengan sudut pantulnya. Oke, ini tentang pemantulan. Kita lanjut. Nah, ini contoh pemantulan. Ya. Nah, ada pemantulan teratur. Kenapa kok bisa teratur? Karena mengenai bidang datar yang rata. Sedangkan bidang datar yang tidak rata atau ini tidak rata, maka pemantulannya menjadi baur. Pemantulannya tidak teratur. Selain dapat dimantulkan, tadi salah satunya lagi adalah dapat dibiaskan. Nah, kamu lihat di sini. Kalau pemantulan, cahaya datang sama dengan cahaya pantul. Nah, kalau ini pembiasan artinya dibelokkan. Cahaya yang datang tidak lurus, tetapi dibelokkan. Dari atas ini udara, yang bawah adalah air. Udara itu lebih renggang daripada air, atau air lebih rapat daripada udara. Maka cahaya yang datang, sudut datangnya terhadap garis normal kita anggap I, itu tidak sama lagi dengan R-nya. Tapi R-nya menjadi lebih kecil, mendekati garis normal. Jadi belok seperti ini. Nah, ini yang menyebabkan atau salah satu yang menyebabkan kita kadang melihat ikan di bawah seolah-olah dekat dengan permukaan. Tapi aslinya ikan itu lebih dalam. Nah, jadi kalau kita yang tidak handal, ya ingin memanah ikannya, nggak bisa-bisa. Kenapa? Ternyata apa yang kita lihat dengan apa yang kenyataan itu adalah berbeda. Oke, ini adalah pembiasan pembelokan cahaya. Nah, sekarang kita masuk ke cermin. Cermin, tahu dong semuanya, ya. Cermin dibagi menjadi 3 berdasarkan bentuknya. Ada cermin datar, ini adalah cermin datar, cermin cekung, ini cekung, dan cermin cembung, ini cembung. Nah, ini jangan kebalik nih. Kita harus pakai satu sudut pandang. Kita pura-puranya di sini. Ya, kamu di sini maka menganggap ini adalah cekung, ini adalah cembung. Kalau cekung konkav, kalau cembung adalah konveks. Kita akan bahas cermin datar. Nah, sebelum kita bahas cermin datar, sekarang gua bertanya dulu. Ini ada sebuah senter. Di dalamnya ada yang mengkilap. Ini adalah sebuah cermin. Kira-kira ada yang tahu ini cermin apa? Ya, benar, ini adalah cermin cekung. Good. Sekarang, ini adalah spion mobil. Ataupun spion sepeda motor juga sama. Menggunakan kaca yang sama. Spion apa ini? Kaca apa ini? Yang dipasang di sini? Kaca datar? Kurang tepat. Ini adalah kaca cembung. Atau cermin cembung. Berikutnya, ada yang tahu ini alat apa? Ada yang pernah ke dokter gigi?
Nah, ini adalah alat yang digunakan untuk dokter gigi untuk melihat gigi kamu yang ada di dalam. Di sini terdapat cermin. Di sini yang terpasang adalah cermin cekung. Biar nanti bayangannya lebih besar di sini. Jadi kelihatan gigi kamu yang berlubang kelihatan dari sini. Nah, ini dengan ini sama. Ya, kamu pasti pernah melihatnya ini di mall-mall atau pasar swalayan biasanya, tapi sekarang udah jarang karena diganti oleh CCTV. Nah, ya masih banyak ada di sini di jalan-jalan biasanya. Ini untuk melihat agar lebih lebar daya pandang kita. Ini adalah cermin cembung. Ya, cermin cembung. Oke, next. Nah, sekarang kita akan bahas tentang cermin datar. Cermin datar, kita lihat. Nah, sekarang kita sifat bayangan. Kira-kira besaran mana? Yang asli atau yang bayangan? Yang sama ya, berarti besarnya. Nah, ini berarti ini adalah bayangannya itu sama besar. Yang kedua, tegak. Sama-sama tegak. Kepalanya ini bukan di bawah. Oke, jadi sama-sama tegak. Yang berikutnya adalah jarak bayangan, ini bayangannya, terhadap cermin sama dengan jarak benda terhadap cermin. Kalau kamu berkaca jaraknya adalah 5 meter, maka jarak bayangan terhadap cermin juga 5 meter. Jarak bayangan itu simbolnya S, jarak benda itu adalah S absen. Berikutnya, sedikit balik adalah kanan jadi kiri, kiri jadi kanan. Oke. Dan maya sifat bayangan itu. Maya itu maksudnya apa? Maya itu jika kita masang layar, atau bayangannya itu tidak dapat ditangkap dengan layar. Nah, atau gampang ini adalah kalau suatu bayangan adanya di belakang cermin itu adalah maya. Oke, sedangkan kalau di depan cermin namanya nyata. Itu adalah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. Sekarang kita lanjut. Nah, ada pertanyaan nih. Kira-kira ada berapa kucing ini? Udah dihitung? Nah, ini hanya satu kucing. Ya. Loh kok banyak? Ya, karena kucingnya bercermin. Loh biasanya bercermin cuma satu. Karena di sini cerminnya membentuk sudut. Ya, maka kacanya atau bayangannya menjadi banyak. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Ternyata jumlah bayangan yang terdapat pada cermin yang berbentuk sudut seperti ini tergantung pada sudut apit cermin datar tersebut. Contohnya di sini, ada yang 120, bayangannya cuma 2. Yang 70 derajat, bayangannya 4. Yang 50, bayangannya 1, 2, 3, 4, 5. Atau ini 4, 5 lebih dikit lah ya. Potongan ini. Nah, makin kecil sudut apitnya, ternyata makin banyak bayangannya. Nah, tetapi ada rumus untuk mencari jumlah bayangannya. Yaitu adalah bagaimana caranya? Dengan cara kalau satu putaran itu 360 dibagi berapa sudut cerminnya dikurangi 1. N itu adalah jumlah bayangan yang terbentuk kalau terjadi dengan alfa itu adalah sudut apit cermin datarnya. Contohnya seperti ini. 2 buah cermin datar dipasang membentuk sudut 90 derajat. Sebuah benda diletakkan di antara 2 cermin tersebut. Jumlah bayangan benda yang akan terbentuk pada kedua cermin tersebut adalah berapa banyak? Oke, nah ini adalah alfanya. Jadi alfanya adalah berapa alfanya? 90 derajat. Oke, good. Kita ganti warna hitam aja ya. Nah, alfanya 90 derajat. Yang ditanyakan adalah berapakah jumlah n-nya? Berapakah jumlah benda jumlah bayangannya? Jumlah bayangannya adalah tadi apa rumusnya? N itu adalah 360. Kenapa 360? Karena adalah satu putaran penuh dibagi alfanya adalah 90 dikurangi 1.
360 kurangi, maaf, 360 bagi 90 berapa? 4. Kurangi 1. Sama dengan berapa? 3 bayangan. Oke, ini berarti adalah 3 bayangan. Ya, jadi 3 bayangan kalau sudutnya 90 derajat. Kita lanjut. Kita hapus dulu. Jangan lupa. Ya. Nah, sekarang kalian catat ini adalah tugasnya. Kalian catat soalnya, terus jawab. Oke, jawaban kalian. Papa tunggu sampai jam 3. Tulis di kertas buku kalian. Foto. Attach. Jangan lupa turn in. Dan satu lagi. Ya, jangan lupa absen di komen di bawah ini. Sebutkan nama kalian dan hadir. Oke, cukup sekian dari Bapak. Semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan video berikutnya minggu depan. Ingat, selalu jaga kesehatan ya, agar kita tidak terserang dengan COVID-19. Tetap di rumah, physical distancing, dan selamat siang. Terima kasih.